Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channelku Wimbi dan Mama Nia. Maaf sekali Bunda, emang udah hampir 3 bulan mungkin Mama Nia nggak update sama sekali tentang dunia perasian. Dan juga mohon maaf sekali DM di Instagram juga Mama Nia udah slow respon banget. Mudah-mudahan habis ini ada waktu untuk balas bunda-bunda semua, karena memang Mama Nia punya sedikit tambahan kesibukan. Oke, hari ini langsung aja Mama Nia pengen sharing tentang vaksin ketiga Moderna ya. Jadi memang vaksin ini tahap pertamanya dikhususkan untuk tenaga kesehatan. Nah, rumah sakit yang tempat Mama Nia bekerja kebetulan hari ini adalah hari vaksin pertama untuk booster ketiga ini ya, dosis ketiga, yaitu vaksin Moderna. Nah, vaksin Moderna itu sendiri nanti Mama Nia cantumkan untuk informasi lebih lengkapnya ya. Nah, ini Mama Nia cantumkan artikel WHO di mana secara garis besar WHO membahas tentang siapa yang harus divaksinasi pertama dengan Moderna, yaitu tenaga kesehatan dan orang-orang yang memiliki penyakit komorbid dan beresiko tinggi terhadap penularan infeksi COVID. Kemudian di sini juga dibahas tentang ibu menyusui dan ibu hamil yang boleh diberikan vaksin ini sama dosis dan sama fungsi seperti orang dewasa lainnya. Kemudian juga WHO menyarankan tetap melanjutkan menyusui setelah vaksinasi, jadi tidak ada efek samping untuk menyusui setelah divaksin Moderna ini. Vaksin Moderna merupakan vaksin mRNA di mana pembuat vaksin merekayasa genetik mirip dengan virus COVID untuk dimasukkan ke dalam tubuh kita, dan tubuh kita akan memproduksi antibodi karena telah mengenali genetik tersebut sebagai serangan atau bentuk dari pertahanan tubuh kita. Nah, inilah yang membedakan dia dengan Sinovac. Kalau Sinovac kan virus yang dimatikan, dan virus yang dimatikan itu yang akan memicu antibodi kita, sedangkan ini adalah rekayasa genetik, jadi seperti virus yang benar-benar masuk ke dalam tubuh kita dan memicu antibodi yang spesifik terhadap COVID ini. WHO juga membahas tentang efikasi vaksin Moderna, yaitu 94,1%, itu dimulai dari 14 hari pertama, dan dia juga efektif di varian baru COVID. Nah, yang pasti Mama Nia masih menyusui Kiana usia 18 bulan. Hari ini Mama Nia pengen lihat bagaimana reaksi dalam tubuh. Memang banyak yang terjadi KIPI atau kejadian ikutan pasca imunisasi, biasanya hanya demam ringan, terus nyeri di tempat suntik dan lain-lainnya seperti biasa. Kita juga melihat dari ketahanan daya tahan tubuh itu sendiri dan juga respon dari tubuh kita. Jadi setiap orang bisa berbeda-beda ya Bunda ya. Nah, mudah-mudahan hari ini bisa sharing untuk Bunda yang akan vaksin booster 3 dan menyusui juga. Keep on watching. Registrasi awal menggunakan nomor induk KTP secara online, dan di sana terdapat data vaksin terakhir yang harus berjarak 3 bulan dengan vaksin yang sekarang. Kemudian di screening untuk pemeriksaan vital sign, tekanan darah, suhu, dan lain-lain, dan juga kita di anamnese di meja dokter bagaimana apa yang kita rasakan hari ini, sehat ataukah ada keluhan lain seperti demam, batuk pilek, dan lain-lainnya. Setelah kita lulus screening, maka kita akan diarahkan ke meja vaksin, di mana kita akan bertemu vaksinator yang akan menyuntikkan dosis vaksin ketiga ke dalam tubuh kita. Bismillahirrahmanirrahim. Ini proses vaksinnya, terus terang ini lebih gak terasa apapun dibanding vaksin pertama dan kedua. Ini gak ada rasa pegal atau nyeri sama sekali. Nah, setelah divaksin kita ke meja 3, yaitu kita melaporkan setelah divaksin dan akan dicetak ini surat kartu tanda bukti bahwa kita sudah divaksin yang ketiga. Nah, ini kondisi di rumah sakit ibu dan anak ya, vaksin wanita dan pria di bilik yang berbeda. Terus juga meja registrasinya, meja observasi setelah vaksinasi, itu ada semua ya tata letaknya. 1 jam belum ada reaksi apa-apa sih. Ini juga nggak pegal. Banding sama 1-2 ada pegal. Gimana Din? Pegal ya? Kia pegal nggak? Nggak kan? Sedikit. Yang 1-2 pegal nggak? Enggak juga. Ih, kok aku pegal yang 1-2? Serius? Baiklah. Jadi orang yang kuat. Oke.
nanti dilihat lagi. Sementara aman. Pegel enggak, demam enggak, pusing enggak, mual enggak, semua enggak. Dan ini lebih nyaman daripada yang 1-2. Udah 2 jam post vaksin, alhamdulillah belum ada apapun, belum merasa meriang atau nyeri pegel sama sekali. Bahkan waktu Sinovac yang pertama yang kedua tuh ada pegel-pegelnya dikit gitu loh. Yang kedua kayaknya lebih berat ya apa yang pertama. Ini sama sekali enggak. 2 jam. Nanti kita update lagi mungkin 6 jam dan 24 jam. Oke. Kita sekarang jam 16.57 ya. Ini udah 3 jam lebih. Ini sekitar jam 18.10, jam 18. Udah mulai merasa meriang. Terus ini udah mulai agak sedikit pegel, tapi dikit aja sih, nggak terlalu ini. Terus nih nafas udah mulai hangat. Pastikan tubuh terrehidrasi dengan benar, jadi minumnya harus banyak juga. Dari tadi minum terus, jangan sampai dehidrasi. Minum, makan, asupan nutrisinya juga dijaga ya, makan makanan yang bergizi, sayur, buah. Jangan lupa makanannya juga diperhatikan, lauk pauknya. Jadi kita juga harus dalam keadaan fit sebelum dan setelah kita mendapatkan vaksin. Nah ini lagi di temnya kebetulan meriang sih, tapi kayaknya belum suhunya. Oke, temnya normal ya, 36,2. Cuman rasanya aja yang meriang, tapi suhu masih normal. Kita update lagi nanti. Hari ini udah sekitar, ini jam berapa sih? Jam 7. Vaksinnya jam 3. Sudah 16 jam post vaksin Moderna, vaksin ketiga atau booster ketiga. Dan ternyata Mama Nia juga kipi ya, kejadian ikutan pasca imunisasi. Tadi malam tuh Sufebri sekitar hampir demam sekitar 37,8 lah. Jadi emang bikin gak nyenyak tidur karena nyeri otot ringan, terus nyeri sama agak bengkak di tempat bekas suntiknya dan itu berangsur-angsur memberat nyerinya. Jadi kalau Sinovac dulu yang yang ke-1 dan kedua itu kan pertamanya aja kemeng, tapi besok-besokannya lama-lama makin ringan gejalanya, di tempat suntiknya itu nyerinya makin berkurang. Nah sedangkan ini kebalikannya, Kiana aman aja sih produksi ASI-nya. Terus pagi ini agak terasa meriang tapi temnya 36,6. Tadi malam 37,8 gitu. Terus minum paracetamol dan akhirnya enak tidur. Pagi ini juga lumayan meriang, cuman tetap temnya masih normal. Tapi badan ngerasa panas gitu. Adek sehat? Sehat? Iya. Sudah nyalain? Nyalain? Ya, pencet. Oke, terus lagi. Ini udah 18 jam post vaksin Moderna atau vaksin booster 3 yang sedang kita jalani sekarang, khususnya untuk tenaga kesehatan dulu. Yang udah dirasain itu yang tadi malam itu meriang ya, hangat, terus nyeri otot ringan, agak lemes, pusing sedikit, sama agak susah tidur. Akhirnya mamanya minum paracetamol 1,5 tablet atau 750 mg. Terus akhirnya enakan. Terus pagi ini juga lumayan lebih enak daripada semalam. Udah nggak demam atau udah nggak hangat lagi. Cuman memang nyeri di lengan yang bekas suntikan itu memang jadi agak susah digerakkan. Kalau naikin ke atas ini kerasa nyeri. Tapi kalau hanya gerak kanan kiri ini masih bisa. Tapi kalau ke atas emang terbatas gerakannya. Cuma ini normal ya. Jadi kejadian ikutan pasca imunisasi selama itu masih ringan, itu hanya perlu obat-obat simptomatis atau yang meredakan gejalanya aja seperti paracetamol untuk meredakan demam sama nyeri lokalnya. Terus kalau mau dikompres juga silahkan. Dan produksi ASI alhamdulillah aman, lancar.
Kiana juga, ini Kiana udah lagi bobo, baru selesai nyusuin. Jadi untuk produksi ASI aman ya untuk ibu menyusui, insya Allah. Untuk kita yang mengalami kipi ringan bisa lanjut menyusui juga ya. Jangan lupa minum air putih 3 liter untuk merehidrasi tubuh agar tidak dehidrasi dan tidak mempengaruhi produksi ASI, dan makan makanan bergizi, makan yang kita doyan ya, makanan yang kita suka, itu untuk menaikkan mood juga. Jadi oksitosin dan prolaktinnya juga bisa baik kerjanya. Intinya itu, hindari stres dan khawatir berlebih juga, karena itu juga akan mempengaruhi produksi ASI kita. Jadi jangan khawatir ya untuk teman-teman tenaga kesehatan atau ibu-ibu yang menonton ini yang akan melakukan vaksin booster 3 atau vaksin Moderna yang menjadi booster 3 di Indonesia. Itu insya Allah selama masih kipi ringan, masih bisa diatasi di rumah, silahkan bisa konsultasi ke dokter yang sudah yang menangani di dalam lingkungan tempat bunda vaksin ya gitu. Jadi misalnya di puskesmas atau di tempat-tempat di rumah sakit gitu. Jadi bisa langsung konsul ke dokter yang menangani pada saat vaksin tersebut ya. Biasanya ada kontak personnya kalau memang ada suatu dari hal yang ingin ditanyakan tentang KIPI ini atau kejadian ikutan pasca imunisasi. Oke, sekian dulu video Mama Nia kali ini. Mudah-mudahan dapat memberikan informasi tambahan untuk reaksi bagaimana sih kita setelah divaksin booster 3. Untuk teman-teman Mama Nia sendiri yang lain yang barengan ya, jadi kemarin kita ada 14 orang barengan vaksinnya, itu rata-rata hanya nyeri otot aja, nyeri di bagian lengan yang disuntik, tapi belum ada merasakan meriang atau demam ya. Bisa jadi 1-2 hari ke depan kita masih pantau. Dan ingat, yang paling penting adalah kita harus yakin dan percaya, dan juga jangan berpikiran yang jangan terlalu khawatir dan cemas berlebih, itu aja sih. Dan kita udah melewati vaksin booster 1 dan 2 gitu loh. Insya Allah yang ketiga ini merupakan bentuk ikhtiar kita. Oke, sekian dulu ya video kali ini, mudah-mudahan bermanfaat. I'll see you on my next video. Bye. Assalamualaikum.